Hai guys, kenalin nama gue Kezia. Gue dari angkatan Ilmu Ekonomi KKI 2020. Gue di sini bakal ngejelasin dan sekaligus kerjain soal PE buat UAS pas di angkatan gue, pas tahun angkatan gue, yaitu tahun lalu. Biasanya sih soal PE 1 sama PE 2 itu tuh paralel ya, jadi kayak overall tuh sama, tapi mungkin ada beda dikit. Biasanya tuh yang KKI beda dikit di akhir, cuman seharusnya sih sama-sama aja ya atas-atasnya gitu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 yang A, sebutkan dan jelaskan tentang karakteristik pasar persaingan sempurna. Oke, berarti karakteristik pasar persaingan sempurna. Karakteristiknya yang pertama itu apa? Banyak penjual dan pembeli. Terus yang kedua itu apa? Teman-teman ingat nggak? Yang kedua itu adalah barangnya homogen. Barang homogen atau identik. Kenapa nih? Yang ketiga itu dia ini nggak ada barriers to entry, berarti free exit dan free entry. Nah, yang keempat itu di sini itu price itu udah didetermine gitu. Jadi si penjual dan pembeli di sini itu berperan sebagai price takers. Oke. Nah, terus di sini juga dia ini bebas dari pemerintah itu nggak ikut campur. Pemerintah tidak tidak ikut campur aja deh, tidak ikut campur. Nah, terus lanjut ya yang ke B. Jadi segitu aja untuk karakteristik persaingan sempurna. Terus yang B, gambarkan dan jelaskan kondisi sebuah perusahaan pada PPS yang memperoleh laba ekonomi. Berarti kondisi sebuah perusahaan untuk memperoleh laba ekonomi kan bisa dalam short run dan di dalam long run. Kita langsung jelasin aja yang short run dulu. Kalau short run, pertama teman-teman harus bikin dulu grafik dalam market dulu sebelum ke firm. Karena kan market itu kayak gabungan dari semua firm gitu. Nah, kita bikin di sini ada price P0. Terus di sini kita bikin demand. Di sini kita bikin supply. Nah, kan karena gini posisinya, gimana sih cara dia ini memperoleh laba ekonomi? Berarti kan demand-nya naik ya. Kalau misalnya mau memperoleh laba ekonomi kondisinya. Berarti demand-nya kalau naik berarti geser ke kanan. Nah, karena demand-nya geser ke kanan, D1, jadinya price-nya gimana nih teman-teman? Price-nya naik ya, price-nya jadi di sini kan? Nih, price-nya jadi di sini, P1. Nah, ini dalam sisi market. Nah, kalau dalam sisi firm gimana, Kak? Nah, kalau dalam sisi firm, nah, ini langsung aja. Teman-teman itu tarik garisnya dari P1. Di sini. Tarik garis. Nah, di sini adalah harga teman-teman sekarang gitu. P sama dengan MR. Ini posisinya P1. Nah, terus di sini adalah teman-teman bikin MC. Lalu teman-teman bikin ATC. Nah, tarik garis juga yang P0. Ada di sini kan. Nah, sekarang step by stepnya nih untuk dapetin profit di short run. Pertama, teman-teman tahu kan kalau misalnya profit maksimumsasi itu adalah ketika MR sama dengan MC. Berarti MR sama dengan MC bersinggungan di mana? Di sini kan. Nah, MR kok di situ? Bentar. Nah, bersinggungannya di sini kan. MR sama dengan MC. Berarti kita tarik garis ke bawah, dapet nih key star. Nah, terus teman-teman lihat garis si
ketika P itu mau kena ke ATC. Itu di mana? Di sini kan. Nah, berarti perusahaan itu profitnya dalam short run ada di sini. Nah, jadi ini adalah short run condition untuk profit di firm gitu. Nah, lanjut nih ke long run-nya gimana, Kak? Nah, di long run-nya Nah, karena kan perusahaan pada seneng dong teman-teman, kayak mereka nih tahu nih kondisi si short run ini tuh ngasilin economic profit. Berarti karena perusahaan senang sama kondisi itu, banyak perusahaan-perusahaan lain yang dengar. Nah, karena mereka dengar, akhirnya mereka berusaha masuk deh ke kondisi ini, ke market ini. Nah, karena kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu grafiknya. Muncul terus. Nah, ini sini P sama dengan MR. Nah, kita bikin demand, supply. Nah, karena gini teman-teman, kan si kondisinya itu tadi kan di sini ya, demand ini kan naik ya di short run ya. Si perusahaannya ini kan gini nih, dengar kan nih, ada economic profit loh, masuk akhirnya kan mereka jadi banyak nih yang masuk. Nah, karena banyak perusahaan yang masuk, jadinya si supply curve-nya itu akan gimana teman-teman? Akan geser ke kanan, karena kan perusahaan masuk yang di-supply makin banyak gitu kan. Bentar, aku gambarin dulu tadi yang posisi awal. Tadi P berapa? P1. Di sini P0. Nah, karena banyak perusahaan yang masuk, karena economic profit ini, jadinya supply-nya geser ke kanan. Nah, supply geser ke kanan itu jadinya dia kemana? Sini ya. Nah, sini nih S1 lah. Dia balik lagi ya Kak ke P0. Iya, dia balik lagi gitu kan. Nah, kita bikin nih. Ini kan dari sisi mana? Ini dari sisi market. Sekarang kita bikin dari sisi firmnya. Di firmnya itu kita tarik garis kayak biasa. Kita tarik garis di sini. Kan tadi kan harga setelah banyak perusahaan masuk di sini ya. Berarti kita tarik garisnya yang ini, bukan yang merah. Nah, di sini P sama dengan MR. Nah, karena in the long run di long run juga supply curve-nya itu merupakan dicerminin dengan apa? Dicerminin dengan marginal cost gitu. Jadi teman-teman langsung lihat aja. Berarti di sini ya, yang kita mau cerminin tuh yang ini nih. Yang ini. Berarti di sini adalah MC-nya. Nah, di sini teman-teman bikin ATC-nya. Nah, si P1-nya ini kan turun ke P0. Nah, terus di long run itu si P-nya ini lah, dia ini jadi nyentuh. Nah, dia ini jadi nyentuh apa? Si P-nya ini nyentuh si ATC. Nah, karena si P-nya nyentuh ATC, di sini nih P-nya nyentuh ATC. Nah, disinilah si perusahaan ini ngedapetin apa namanya? Zero economic profit. Nah, jadi gitu teman-teman kondisi untuk perusahaan di dalam jangka pendek dan jangka panjang di PPS. Oke, lanjut ya guys ke nomor 2. Jelaskan dan digambarkan bagaimana perusahaan monopoli dapat netapin si keuntungannya di tingkat output dan harga barangnya. Oke, gue udah gambarin ini, gambar dari sisi monopoli. Di sini ada MR, di sini ada demand, terus di sini ada MC dan ada ATC-nya. Nah, kan ditanya gimana memaksimalkan keuntungan. Nah, memaksimalkan keuntungan itu ketika MR sama dengan MC kan. Berarti titiknya itu ada di sini kan. Nih, di merah ini yang udah gue gambarin. Nah, kita tarik garis ke bawah nih. Kita tarik garis ke bawah, dapatlah si key star M ini. Key star monopoli ini merupakan quantity yang ada dalam pasar monopoli.
Nah, karena di dalam monopoli juga price-nya itu didetermine dari demand-nya, berarti cara nentuin monopoli price-nya adalah kita tinggal tarik garis aja ke atas. Kita tarik garis ke atas, dapet deh si monopoli price-nya, yaitu ada di titik ini. Nah, karena dia ini si monopoli price-nya, monopoli price-nya itu berproduksi lebih besar, di set itu lebih besar dari ATC. Jadi apa? Memperoleh profit, ya kan? Jadi profitnya si monopoli itu ada di sini teman-teman. Nih, ada di sini. Nah, ini dia nih. Ini adalah profit untuk monopoli. Nah, terus ditanya nih, sebenarnya monopoli itu efisien nggak? Oke, kita jelasin ya. Monopoli itu efisien atau enggak? Kita jelasin dan kita buktiin. Taruh di sini dulu. Oke, dihapus dulu ya yang ini. Nah, gini teman-teman, kan kalau misalnya ngomong tentang efisiensi, sebenarnya dalam market efisiensi itu quantity yang harus diproduksi itu adalah ketika marginal cost sama dengan demand. Tapi si monopoli ini produce quantity-nya aja tuh di sini kan. Sedangkan quantity efisien itu berada di saat di sini kan. Tadi yang udah kayak kakak bilang, marginal cost sama dengan demand. Di sini kan harusnya. Nah, di sini adalah quantity efisien. Nah, karena prosesnya kayak gini teman-teman, dan monopoli ini juga nge-set price-nya itu lebih tinggi dibandingkan marginal cost-nya, which is marginal cost-nya itu ada di sini. Nah, dia ini menghasilkan dead weight loss namanya teman-teman. Di sini nih, dead weight loss-nya itu ada di segitiga ini. Nah, ini adalah dead weight loss atau kita sebut singkatnya DWL gitu kan. Nah, karena dia memproduksi DWL, ya which is itu merupakan suatu bentuk inefisiensi, berarti kan jawabannya perusahaan monopoli itu tidak efisien ya. Nah, gambarannya itu gimana? Dapat diukur dari apa? Dari DWL. Ini teman-teman jadi jawabannya, karena dia nge-produce dari karena dia juga nge-set price dari monopoli price itu lebih besar dari marginal cost-nya gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 3 guys. Di pasar persaingan monopolistik merupakan pasar yang terletak di antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Yang A, jelaskan dan gambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan pada pasar persaingan monopolistik menetapkan kuantitas produksi dan tingkat harga untuk memaksimalkan keuntungannya. Oke. Di sini gue udah bikin juga grafiknya untuk monopolistik. Balik lagi gimana cara perusahaan itu get their maximum profit itu by apa? By setting the marginal cost equals to marginal revenue. Nah, marginal cost equals to marginal revenue itu di mana Kak? Di sini kan? Di sini nih, marginal cost equals to marginal revenue. Balik lagi, berarti di sini adalah key star-nya. Terus karena di monopolistik ini si ATC curve-nya itu menentukan price-nya, maksudnya sebagai acuannya itu, berarti kita bisa bilang di sini adalah nih, di sini adalah ATC-nya, ATC price. Nah, terus gimana nih Kak kalau misalnya monopolistik price-nya itu di mana? Nah, tinggal tarik aja, teman-teman tinggal tarik ke demand. Nah, di sini nih, ini merupakan monopolistic price. Oke, karena dia ini ngeset harga lebih besar dari ATC, ketika P lebih besar dari ATC, berarti dia ini mendapatkan profit. Nah, profitnya itu bagian mana? Berarti di sini profitnya. Ini adalah profit.
Oke, ini untuk A ya. Lanjut ke yang B. Jelaskan dan gambarkan dengan menggunakan grafik perbedaan equilibrium jangka panjang pada perusahaan PPS dan monopolistik. Oke. Kita duplicate aja. Oke. Nah, ini untuk B. Sekarang ini untuk si monopolistik. Yang ini untuk PPS. Nggak kelihatan ya? Nah, oke. Kita gambar nih yang PPS. Long run-nya gimana teman-teman? Ini kan? Di sini adalah P sama dengan AR sama dengan D. Di sini ada MC. Terus di sini ada ATC. Kan in the long run si PPS ini dapat zero economic profit ketika dia nge-set price yang itu equals to ATC. Jadi zero economic profit, nggak dapat profit samsek. Oke. Sekarang kita bandingin ya, apa tadi katanya? Perbedaan. Oke, dari sini sebenarnya udah kelihatan teman-teman perbedaannya. Yang pertama apa? Perbedaannya adalah dari efisiensi. Nah, kita bisa lihat nih efisiensi dari PPS. Si PPS ini, dia ini nge-produce ketika MC sama dengan D, which is di efisiensi condition kan, kondisi yang efisiensi. Berarti PPS ini nge-produce produksi barangnya lebih efisien. Nah, lebih efisien karena dia nge-produce itu ketika MC sama dengan D. Oke, kita lihat dari sisi monopolistik. Monopolistik ya dia nge-setnya di sini kan. Padahal titik efisiennya itu untuk quantity ada di sini. Ya kan? Di sini adalah key efisiennya. Berarti untuk dari sisi monopolistik itu adalah less efficient. Ya kan? Less efficient ya. Oke, lanjut nih. Masih ke perihal efisiensi juga. Lihat ya teman-teman. Dari sini kita juga bisa ngeliat kalau misalnya production cost mereka berdua ini beda. Kenapa? Karena si PPS ini, dia ini ngeset price-nya ketika apa? Ketika si ATC-nya itu minimum kan. Nah, si cost-nya itu minimum deh. Nah, berarti kan untuk production cost-nya itu lebih dikit dibandingkan si monopolistik, karena monopolistik ini ngeset price-nya lebih besar dari ATC price-nya. Jadinya production cost dalam PPS lebih besar dibandingkan monopolistik. Oke. Terus kita juga bisa lihat nih dari sisi debt weight loss-nya ya teman-teman. Si perusahaan monopolistik ini mempunyai debt weight loss. Nih tuh. Di sini ada debt weight loss-nya. Nah, sedangkan kalau misalnya di PPS itu gini ya nggak samsek menghadapi DWL karena kan benar-benar sempurna gitu kan. Jadi perbedaannya yang paling signifikan tuh itu dari sisi efisiensinya. Gitu teman-teman. Oke guys, lanjut ke nomor selanjutnya. Karena ini agak panjang, jadi gue saranin teman-teman di pause dulu untuk ngebaca gitu. Oke, gue langsung bahas ya. Yang A, buat matriks payoff untuk industri ride sharing ini menggunakan informasi yang diberikan. Berarti menggunakan ini ya. Oke, kita bikin. Di sini kali ya. Gak usah deh, di bawah aja. Di sini aja deh. Oke, kita bikin ya teman-teman. Matriks payoff-nya. Oke.
kalau gue lebih prefer bikinnya itu visualisasinya itu kayak gini gitu. Terserah teman-teman juga bentuk kotaknya mau kayak gimana, tapi kalau misalnya dari gue itu bentuknya kayak gini. Di sini ada Grab, di sini ada Gojek. Nah, gue itu akan ngebikin kotak. Oke, udah jadi kotaknya. Nah, terus bikin dipotong bagi 2. Gini. Terus kayak gini. Yaudah lah ya, ini nggak apa. Oke, kita lanjut ya. Di sini tadi di kondisinya apa? Ada yang setuju sama kalau misalnya nolak, ya kan? Oke, berarti gue bisa bikin di sini. Ada di sini kalau ketika Gojek reject untuk merger. Di sini reject. Di sini agree. Di sini agree juga. Oke, yuk. Sekarang kita isi matriks payoff-nya. Di sini dibilang jika Grab dan Gojek menolak persetujuan untuk merger, sebuah data menunjukkan bahwa Grab di Indonesia tahun 2019 telah mencapai 64% market share-nya. Market share-nya itu 64% kalau misalnya Grab dan Gojek itu menolak untuk merger. Berarti ketika Grab reject berarti market share-nya itu Grab's market share is 64%. Nah, ketika Gojek reject, berarti Gojek's market shares is 35,5%. Oke, kita lihat kondisi yang kedua. Jika kedua perusahaan setuju, agree dua-duanya untuk merger, maka kedua perusahaan yang terintegrasi diproyeksikan akan memiliki 98% pangsa pasar dan bisa bertindak sebagai monopoli. Oke, ketika dua-duanya setuju. Berarti ketika dua-duanya setuju di mana? Grab agree itu ada di, kalau misal di sini, kalau teman-teman pikir Grab agree itu ada di sini, aku lupa bikin. Di sini ada lagi, di sini ada lagi. Nah, ini maksud aku visualisasi untuk matriks payoff yang biasanya gue bikin. Kalau misalnya Grab agree, terus teman-temannya bikin di sini salah, karena kalau misalnya Grab agree ada di sini Gojek itu posisinya reject. Tapi kalau misalnya Grab agree dan Gojek agree, itu ada di kotak yang sini nih, paling kanan bawah ini, gitu. Jadi di sini Grab's market share is 98% ya tadi. Kalau misalnya dua-duanya agree. Di sini Gojek market share, market shares is 98%. Oke, kelar ya? Belum nih. Ada satu kondisi lagi ya. Jika salah satu perusahaan menolak melakukan merger, maka perusahaan yang menolak akan kehilangan pangsa pasar sebanyak 3%. Berarti orang yang nge-reject itu akan minus 3%, tapi yang agree itu akan plus 1%. Oke. Kita lihat dari Grab dulu ya. Karena Grab agree, berarti gimana teman-teman? Berarti market share dia bakal increase by 1%. Berarti di sini Grab-nya itu 64% ditambah 1%, yaitu 65%. Nah, terus di sini juga dibilang ketika Gojek agree dia bakal nambah 1%. Berarti kan Gojek agree ada di sini ya. Nah, Gojek agree berarti Gojek itu 35,5% ditambah 1%. 36%.
36,5%. 36,5%. Oke, kalau misalnya keduanya ada salah, jadi kan gini tadi kondisi yang ketiga. Kalau satu nolak, satu setuju, satu nolak, satu setuju. Nah, berarti karena di sini Gojek ini agree, di sini berarti Grab ini reject, berarti dia ini kekurangan 3% kan. Berarti di sini 64% dikurang 3%. Yaitu 61%, ya kan? Di sini setuju, di sini nggak setuju. Berarti di sini berapa teman-teman? Berarti 35,5% dikurang 3%, yaitu 32,5%. Kelar deh. Ini adalah matriks payoffs untuk kondisi Grab dan Gojek gitu. Perihal masalah merger atau nggak merger. Oke, lanjut ke yang B ya. Apakah tiap pemain memiliki strategi yang dominan? Jelaskan. Oke, kalau gue selalu bikinnya kayak gini kalau mau nentuin dominan strateginya. Kita bikin dulu ya. Jadi kita bikin di sini kondisi dulu. Jadi gini kondisinya adalah given Grab itu agree, Grab dari sisi reject dulu deh. Grab reject the merger. Oke, gimana nih kalau misalnya Grab nge-reject the merger? Nah, kita lihat dari sisi Gojeknya. Gojek bakal ngapain nih kalau misalnya Grab itu reject the merger? Kita lihat ya. Nih, kita lihat nih. Grab reject the merger. Nah, Grab ini kan si dua ini ya. Dia nge-reject the merger, berarti apa yang akan terjadi dengan Gojek? Kalau misalnya Gojek reject, dia dapat 35%. Kalau Gojek agree, dia dapat 36,5%. Berarti ketika Gojek juga reject, dia dapat market share-nya itu 35,5%. Tapi dia agree, dia dapat market share-nya itu adalah 36,5%. Oke, kita keep dulu ya. Nah, sekarang di sini nih given lagi Grab agree about the merger-nya. Apa yang akan terjadi dengan Gojek? Gojek bakal ngapain? Apa yang bakal terjadi dengan Gojek? Kita lihat. Grab agree. Di sini ya, berarti Grab agree berarti Gojek bakal dapat market share-nya berupa yang ini kan. Berarti kalau misalnya Gojek reject, berarti market share-nya itu 32,5%. Tapi kalau misalnya dia agree, yang which is ada di sini, ya kan? Karena kan Grab-nya agree ya. Berarti kan bacanya di sini nih, dari sisi Gojeknya. Dia dapat 98%. Oke, dari sini kan sebenarnya udah kelihatan ya teman-teman. Mana nih yang paling besar dari sisi Gojek gitu kan. Nah, Gojek itu kalau misalnya dari Grab, bentar. Kayaknya agak berbelit-belit deh kakak. Jadi gini, kalau misalnya given the Grab reject the merger, Gojek reject, dia bakal dapat 35,5%. Kalau misalnya dia agree, dia dapat 36,5%. Dia pilih yang mana? Pasti kan dia pilih market share yang paling banyak kan? Ya berarti yang agree. Kalau misalnya Grab agree the merger, Gojek bakal apa? Kalau Gojek reject, dia cuma dapat 32,5%. Tapi kalau misalnya dia agree, dia dapat 98%. Ya berarti dia pasti pilih yang besar kan? Pilih yang besar market share-nya. Jadi, dominan strategi untuk Gojek adalah agree the merger. Oke, itu untuk Gojek ya. Sekarang untuk si Grab ya sama aja. Tadi kan dari sisi kondisi itu dari Grab. Sekarang kakak bikin dari Gojek. Given Gojek reject H0. Reject H0. Reject the merger. Oke. Berarti kita lihat dari sisi Grab-nya ya. Nah, kalau misalnya Grab reject gimana? Kalau misalnya dia agree gimana?
Oke, kita lihat. Kalau misalnya given Gojek reject. Kalau Gojek nge-reject nih, coba kita lihat. Gojek reject berarti si Grabnya, kalau Gojek reject kan di sini. Kalau Grabnya itu berarti dia dapat 64%. Kalau dia nge-reject, kalau agree dia dapat 65%. Kalau reject dia dapat 64%, kalau agree dapat 65%. Oke, sekarang given Gojek agree the merger. Oke, kita lihat kalau misalnya Grab reject, market share berapa, agree market share berapa. Given Gojek agree the merger. Agree, berarti kita lihat kalau Gojeknya agree, berarti Grabnya itu dapat 61% kalau dia reject, agree kalau misal 98% kalau dia agree. Berarti 61% kalau dia reject, 98% kalau dia agree. Oke, kita lihat nih. Grab itu pasti bakal memilih ya market share yang paling besar kan. Ya rasional aja, sama kayak si Gojek. Berarti kan given the Gojek reject the merger, Grab akan tetap agree the merger karena the market share yang bakal Grab dapetin itu lebih besar kalau misalnya dia agree. Given the Gojek agree the merger, Grab itu akan apa? Akan agree, akan juga agree the merger karena market share yang dia bakal dapat itu 98%, which is lebih besar dibandingkan kalau misalnya dia nge-reject. Jadi dari kondisi ini kita bisa melihat kalau misalnya the dominant strategy untuk Grab adalah agree the merger. Oke. Wah, sama nih ya. Dominan strateginya antara Grab dan Gojek. Sekarang kita lihat yang C ya. Apakah terdapat equilibrium Nash dalam game ini? Oke. Dalam game ini ada nih Nash equilibriumnya. Yaitu apa? Berupa jadi Nash equilibriumnya itu adalah agree the merger, agree the merger. Gitu teman-teman, karena di sini both dominant strategy itu adalah agree. Jadi Nash equilibriumnya Nash equilibriumnya adalah agree the merger. Oke, sekarang soal yang kelima nih. Di sini PT Kiki Jaya, perusahaan kecil kompetitif bertujuan untuk memaksimalkan profit. Dia ini perusahaan tersebut menjual pensil produknya dengan harga dengan harga P sama dengan harga P sama dengan 4.000. Terus upah tenaga kerja 420.000 per hari. 420.000 per hari. Oke. Sekarang hitung VMPL ya. Berarti VMPL karena value of the marginal product of labor. Berarti VMPL. Kita cuma disuruh ngisi table di bawah ini. Oke, sekarang kita ngisi ya. Nah, teman-teman ingat nggak rumus VMPL itu apa? Nah, rumus VMPL itu kan cuman simply adalah price dikali marginal product of labor. Ya udah, berarti 4.000 dikali 0. Berarti di sini kan nggak ada ya. 4.000 dikali 147. 588 00. 4.000 dikali 123 49200. 4.000 dikali 105 420. Oke, dan seterusnya 380.000 dan 360.000. Oke, selesai untuk yang bagian A. Sekarang yang bagian B.
Berapa jumlah tenaga kerja yang sebaiknya dipekerjakan oleh PT Kiki Jaya untuk memaksimalkan profit? Oke, berarti untuk memaksimalkan profit, maksimisasi profit itu terjadi ketika wage atau upah kerja sama dengan VMPL. Oke, jadi kita buatnya gimana? Jadi kan W sama dengan VMPL. Berarti tadi VMPL itu kan apa? P dikali MPL kan? Ya kan teman-teman. Nah, berarti tadi wage-nya berapa? Di sini 420.000. 420.000 sama dengan price-nya tadi 4.000. Berarti 4.000 MPL. Berarti MPL sama dengan 105.000. Jadi perusahaan gimana sih cara PT Kiki Jaya itu memaksimalkan profitnya ketika dia itu MPL-nya ketika numbers of workers-nya itu ada di 3 karena MPL-nya 105. Nah makanya ini salah nih, harusnya nggak ada nolnya karena kan ini kan habis 105. Nah, MPL 105. Nah, berarti to maximize the profit, jumlah tenaga kerjanya itu harus 3. Ada di 3 maksudnya gitu. Jadi ini jawabannya. Yang C nih, gunakan grafik untuk menjelaskan jawaban Anda di atas. Oke, kita bikin grafik ya. Sebenarnya kita bikin grafik dari si tabel ini. Nah, ini baru bisa. Oke. Gunakan grafik untuk menjelaskan jawaban Anda di atas. Oke, kita bikin aja grafiknya ya. Di sini ada quantity of labor-nya. Di sini ada VMPL-nya. Oke, kita bikin. Ketika VMPL 588.000 kan paling tinggi nih ya. Berarti quantity of labor-nya ada 1. Di sini ada 588.000. Di sini. Oke, terus kalau misalnya 2. Sini ntar kakak bikin dulu 4, 5. Oke. Kalau misalnya dia 2, berarti ada di sini. Salah. Sini aja deh. Nah, di sini ada berapa VMPL-nya? 492. Kalau misalnya dia 3, berapa VMPL-nya? 420.000. Kalau misalnya dia 4, berapa? 380.000. 380.000 kalau dia 5. Nah, kalau dia 5 berarti 360.000. Oke, grafiknya. Sorry, jelek ya teman-teman. Tapi kalau bisa nanti kalau misalnya di ujian benar-benar persis aja sesuai titik-titiknya gitu. Terus kita lihat nih tadi titik maksimisasi untuk profitnya tuh ada di ketika dia ini labornya ada 3 dan VMPL-nya itu adalah 420.000. Kalau tadi kan MPL-nya 105, VMPL-nya 420.000. Jadi disinilah dalam titik inilah profitnya itu maksimum gitu. Nah ini bukti dalam grafiknya. Jadi begitu teman-teman. Oke guys, yang nomor 6 nih. Industri tekstil seringkali dituduh sebagai penyebab utama terjadi polusi air pada Sungai Citarum di Jawa Barat. Oke, yang A langsung. Gambarkan harga dan kuantitas keseimbangan pasar tekstil tanpa adanya externality. Oke. Kita gambar dulu kali ya.
tanpa ada externality berarti gini. Berarti di sini diminta benar-benar nggak ada externality-nya. Berarti kita cuma bikin gini ya teman-teman. Demand, supply-nya di sini adalah private cost. Di sini adalah private value. Dengan menggunakan gambar yang sama, jelaskan bagaimana kegagalan pasar terjadi serta bagaimana hal ini dapat dikoreksi. Tadi kan di sini diminta keseimbangan pasar ya. Berarti harusnya di sini adalah key market. Di sini adalah P market. Gimana nih kita diminta jelasin kegagalan pasar terjadi gimana? Gini teman-teman. Karena kan di sini soalnya dibilang industri tekstil itu penyebab terjadinya polusi air pada Sungai Citarum di Jawa Barat. Nah, berarti kan ada negative externalities ya. Karena kan dia nyebabin polusi air gitu kan. Nah, karena ada eksistensi dari negatif externality, jadinya gimana teman-teman? Jadinya itu gini, kalau misal ada negative externality, jadinya itu ada namanya external cost. Nah, karena ada external cost, ya itu ngebuat si private cost ini, si supply curve-nya ini, itu ngegesernya kemana? Ngegesernya ke kiri gitu. Nah, ngegesernya ke kiri, ke sini nih. Nah, di kesini nih, ini adalah karena ada negative externality menyebabkan adanya social cost. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadinya di sini adalah karena ada social cost, ya berarti di sini adalah si key socially optimum, dan di sini adalah P socially optimum. Ada social cost. Sekarang gini. Jadi kan karena ada kondisi kayak grafik ini nih, grafik yang di sini, kita bisa lihat nih teman-teman, kalau misalnya key market itu lebih besar dari key socially optimum. Key M itu lebih besar dari, aku tulisnya key SO ya, socially optimum. Terus kita juga bisa lihat nih, kalau misalnya ya si P socially optimum itu lebih kecil, P market itu lebih kecil dibandingkan PSO juga. Nah, dari hal ini tuh ngebuat si price dan quantity in the market itu nggak efisien teman-teman. Nah, karena kondisi yang nggak efisien ini, itulah yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Jadi basically kegagalan pasar adalah terjadi ketika P dan Q itu tidak efisien. Seperti itu teman-teman. Nah, terus gimana nih cara mengkoreksinya? Sebenarnya cara mengkoreksinya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa di sini, cara koreksi itu bisa mungkin bisa naruh pajak, by tax. Kita kasih pajak ke orang-orang yang menyebabkan polusi gitu. Terus bisa juga kita set market based policies.
Terus kita juga bisa bikin command and control policies. Seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk yang A ya. Lanjut ke yang B. Misalkan terdapat 3 perusahaan yang mengoperasikan pabrik tekstil di sekitar wilayah tersebut. Tingkat polusi awal dan biaya untuk mengurangi polusi ditunjukkan pada tabel ini. Jika kemudian Gubernur Jawa Barat yang baru mencanangkan pengurangan polusi pada Sungai Citarum jadi 210, terus dia ngebatasin. Oke. Dengan mempergunakan data di atas, jelaskan perusahaan manakah yang akan membeli izin tersebut dan perusahaan manakah yang menjualnya. Oke. Jadi based on this table, kita bisa lihat nih teman-teman. Perusahaan yang membeli izin itu apa? Yang membeli izin kita bisa hitung ketika perusahaan yang membeli izin itu adalah perusahaan A ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika si 100 tingkat polusi awal unitnya itu kita kurang 70 unit kan jadi dibatasin ya. Itu kan 30. Nah, coba kita 30 kali 10. 30 kali 10. Nah, 300 juta. Nah, itu mending beli kalau kayak gini. Nah, kalau misalnya siapa nih yang lebih baik untuk menjual? Yang lebih baik untuk menjual adalah perusahaan C. Perhitungannya gimana? Karena si 80 dikurang 10. Dikurang 70 kan 10. Nah, 10 kita kali 5, 50 juta. Nah, dengan kondisi ini ya perusahaan C lebih baik menjual aja. Nah, terus gini teman-teman, ditanya, hitung pula harga optimal izin tersebut serta keseluruhan biaya pengurangan polusi. Oke, jadi kalau yang bagian B, kita bikin dulu yang bagian B. Tadi kan udah perusahaan A dan perusahaan C ya. Nah, kalau misalnya perusahaan B, kayak biasa 140 kurang 70 kita kali 15 itu 150 juta. Oke. Nah, total cost optimumnya adalah berarti total cost optimum adalah 1050 ditambah 50 ditambah 300 sama dengan berapa? 1100 jadinya adalah 300 tambah 50 350 1400. Oke, jadi itu teman-teman untuk soal nomor 6. Oke guys, sekarang kita ke soal terakhir nih dari esai. Di sini mungkin teman-teman bisa pause dulu, terus kayak mencermati dulu dari soalnya. Oke, langsung ke yang A ya. Dewan Desa yang baru mengkhawatirkan bahwa lambat laun akan terjadi penggunaan lahan merumput secara berlebihan atau overgrazing. Oke, apakah menurut Anda kekhawatiran Dewan Desa akan adanya overgrazing itu beralasan? Dan apakah saran yang diajukan itu dapat berjalan? Oke, kita jawab ya. Gini teman-teman, pasti kalau misalnya ada alasan atau enggak, ya jawabannya itu pasti overgrazing. Kekhawatiran akan overgrazing itu beralasan ya. Kenapa? Karena ya udah berlebihan gitu kan. Karena kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Terus apakah
menurut Anda, apakah saran diajukan oleh anggota Dewan Desa tersebut dapat berjalan? Nah, saran dia tuh apa teman-teman? Saran dia kan ini kan, dihimbau untuk lebih menghemat penggunaan lahan dan ikuti membantu menanam rumput. Oke, sebenarnya kalau dibilang logis atau nggak logis sih menurut aku kayak agak kurang logis, karena mungkin kurang efektif ya baiknya ngomongnya. Kenapa masih kurang efektif? Saran kurang efektif karena gini teman-teman, di sini kan dibilang dia ini yang himbau untuk menghemat penggunaan lahan, terus ikut membantu menanam rumput. Tapi gimana kita menghemat penggunaan lahan dan gimana kita membantu menanam rumput kalau misalnya pertumbuhan jumlahnya ternak itu meningkat gitu loh. Jadi kayak sebenarnya no point gitu loh. Jadi kayak gak ada gunanya juga saran itu, karena apa gunanya menghemat kalau misalnya pertumbuhan jumlah ternak itu sebenarnya naik gitu loh. Jadi menurutku yang A ini sarannya kurang efektif seperti itu. Lanjut nih yang kayak yang B. Salah seorang anggota Dewan Desa, mungkin teman-teman bisa pause lagi terus baca dulu. Oke, kita langsung aja. Menurut Anda, apakah saran-saran diajukan oleh para anggota Dewan Desa tersebut akan efektif dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan rumput pada lahan? Oke, kalau misalnya membicara kesinambungan pertumbuhan, kayaknya kalau misalnya yang ini mungkin bisa dibilang efektif kalau misalnya kita compare ke sebelumnya. Jadi menurut kakak, saran yang ini dengan memberi pajak, yang saran pertama itu bisa memberikan berupa apa ya, bentuk keadilan gitu loh. Bentuk keadilan ke orang-orang kalau misalnya mereka ini bertindak berdasarkan ya yang dikonsumsi gitu loh. Mereka ini di-charge berdasarkan apa yang mereka konsumsi gitu. Jadi lebih adil gitulah ya. Terus dan karena lebih adil jadi lebih mengarah ke efektif. Terus yang kedua, tadi kan yang kedua apa tuh? Merumput membeli izin tahunan. Dengan membeli izin tahunan, nah dengan membeli izin tahunan ini juga si para pemilik ternak itu menurutku jadi lebih apa ya? Mereka ini gak mengkonsumsi nggak memakai secara berlebihan gitu. Jadi tidak sembarangan lagi, sehingga penggunaan lahan itu pun akan efektif gitu loh dan sesuai porsinya. Jadi nggak sembarangan nih para pemilik ternak memakai lahan-lahan itu. Jadi segitu aja teman-teman untuk PS1 untuk UAS. Semangat ya teman-teman nanti UASnya. Thank you.